ini mengikuti huruf nun dan mim. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah gunnah mutawwalah. Apa itu gunnah mutawwalah? Gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B, bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim. Dan gunnah ini memiliki 4 tingkatan. Ini pembahasan ini dikasih panjang karena ada tingkatan-tingkatan gunnah supaya kita paham. Yang pertama, guna akmal matakun. Ini tingkatan yang pertama ya. Jadi guna itu yang dimaksud di sini adalah guna yang dipanjangkan, bukan hanya sekedar guna, tapi dipanjangkan gunanya. Yang pertama, guna akmal matakun, yaitu guna yang paling sempurna. Tingkatan ini yang kedua, nanti saya jelaskan. Tingkatan yang kedua adalah kamilah, sempurna. Yang ketiga, naqisoh, kurang. Yang keempat, angkos matakun, paling kurang. Ya, paling kurang. Sudah apa? Akmal matakun, paling sempurna. Kamilah, sempurna. Naqisoh, kurang. Angkos matakun, paling kurang. Tingkatan guna ada 4. Ada 4, ada akmal matakun paling sempurna. Kemudian Iya, soalnya. Yang kedua, akmal matakun. Itu sudah tadi nomor 1. Akmal matakun artinya paling sempurna. Terus yang kedua, kamilah Yang sempurna. Naqisoh, kurang sempurna. Yang keempat, angkos matakun. Tidak sempurna. Paling kurang. Ya, paling kurang. Jadi akmal matakun ini tingkat yang pertama, dia maksudnya apa sempurna? Gunahnya itu panjang gitu. Kasih panjang gunanya. Kalau kamilah ya berarti di derajatnya di bawahnya. Ya mungkin kalau kita bahasakan kalau akmal matakun misalnya kalau kita hitung-hitung ya, kalau pakai jari mungkin panjangnya 5 meter. Kalau kamilah ya 4 lah gitu. Di bawahnya lagi. Kalau naqisoh ya di bawahnya mungkin 2 kan. Angkos ya berarti kurang sekali, mungkin 1. Panjang gunahnya ya. Jadi ada juga gunahnya panjang. Bukan cuma sekedar huruf yang dipanjangkan, tapi gunah juga ada panjang. Ya, kita sering dengar bacaannya misalnya di kalimat inna ya. Inna itu kan panjang gunahnya, bukan cuma sekedar inna enggak, tapi inna. Itu disebut dengan di gunnah mutawwalah, gunnah yang panjang. Nanti ada contoh-contohnya. Lanjut, tingkatan gunnah. Paling sempurna, terus kamilah sempurna, naqisoh kurang, terus angkos matakun paling kurang. Masya Allah, mantap. Coba. Yang pertama, akmal matakun paling sempurna. Takum atau takun? Takun. Ya. Takum paling sempurna. Kamilah sempurna. Naqisoh kurang. Angkos matakun paling kurang. Masya Allah. Mantap, Pak. Guna terbagi menjadi 4. Yang pertama, Tingkatan guna terbagi menjadi 4. Yang pertama akmal matakun, yang paling sempurna. Yang kedua adalah kamilah, kurang sempurna. Bukan kurang sempurna, sempurna aja. Sempurna. Terus yang ketiga kamilah, kurang sempurna. Terus yang keempat angkos matakun, yang paling kurang. Ya, paling kurang. Naqisoh. Angkos matakun. Naqisoh saja. Yang ketiga naqisoh. Itu yang keempat naqisoh, kurang sempurna. Paling kurang. Ya, bahasanya di sini paling kurang. Nah, apa? Aja, baca aja. Nah, ya. Akmal matakun paling sempurna. Ya. Paling sempurna. Kamilah sempurna. Naqisoh kurang. Angkos Matakun paling kurang, Masya Allah. Nah, ya. Akmal matakun paling sempurna, kamilah sempurna, naqisoh kurang, angkos matakun paling kurang. Ya. Ya. paling sempurna, kamilah sempurna, naqisoh kurang,
angkos mata pun kurang paling kurang. paling kurang. Ya. Akmal mata pun paling sempurna, Ya. kalimat sempurna, Kamilah bukan kelima. kalimat sempurna, Ya. nakisha, Nakisoh nakisah kurang, angkos angkos mata pun paling paling kurang. kurang, Masya Allah. Nah, ya, Guna terbaik, guna menjadi iya, tingkatan guna 4 tingkatan ya. tingkatan yang pertama akmal matakun ya sempurna, kemudian kamilah sempurna, kemudian nakisah kurang, kemudian Angkos angkos matakun matakun. paling kurang. Iya, Masya Allah. Ya, Guna terbagi 4, akmal matakun paling sempurna, ya. kamilah sempurna, nakisah kurang, akmal Akmal matakun matakun paling kurang. paling kurang, Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Ini cara ada dalam perhitungan menghafalnya. Adapun praktiknya kita akan praktikkan. Lihat bagian yang pertama, akmal matakun paling sempurna. Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Begitu juga yang diidghamkan. Di contohnya lihat, setiap ada, makanya ketika antum menghafal Quran ya, menghafal juz amma, perhatikan gunahnya, panjangkan gunahnya. Itu yang dimaksud itu. Di kalimat apa? Setiap pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Kita ikuti Muhammad. Jangan kita hanya sekedar membaca Muhammad. Muhammad itu tidak sempurna namanya. Yang namanya sempurna gunanya, panjangkan gunanya paling sempurna. Harus ditahan dulu. Muhammad, coba. Muhammad. Amanna. Kam min fi'ah. Ya, ini pembahasan yang begitu juga yang diidghamkan. Diidghamkan itu yang dimasukkan. Kalau yang contoh pertama dan contoh kedua itu nun dan mim, mim dan nun bertasydid. Kalau contoh ketiga itu yang diidghamkan. Ketika mim ketemu mim atau nun mati ketemu mim, itu pembahasan idgham biguna. Jadi idgham biguna, idgham bimi itu masuk dalam pembahasan ini. Ya. Jadi yang tingkatan pertama itu contohnya terdapat pada setiap dapat nun mati, di setiap dapat mim tasydid dengan nun tasydid, atau yang diidghamkan baik itu idgham bigunnah ataupun idgham mimi ataupun idgham mutajanisain. Ini ayat contoh terakhir ini idgham mana itu idgham mutajanisain. Itu dipanjangkan gunanya. Mimmal. Tidak cukup sekedar mimmal, enggak, tapi mimmal. Nah, khairan yarah. Khairan yarah. Terdapat dua surat apa ini? Juz amma ya. Makanya ketika membaca ayat ini jangan tergesa-gesa. Jangan membaca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu berarti tidak kami akmal matakun, tidak sempurna. Harus jangan tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa. Harusnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, khairan yarah. Nah, gitu. Jangan langsung khairan yarah. Tidak. Dipanjangkan gunanya dan disertai dengan istilah itu. Kemudian min waliyyin wala waq. Ya. Itu juga panjangkan. Jangan sekedar min waliyyin wala waq. Jangan cepat-cepat. Supaya sempurna gunanya. Dan contoh terakhir ba sukun bertemu dengan huruf mim. Ini pembahasan idgham mutajanisain. Dan ini contoh ini ba bertemu mim itu hanya terdapat satu contoh saja. Ya, kalau ba ketemu mim. Kalau mim ketemu ba banyak, itu ikhfa syafawi. Tapi kalau ba ketemu mim hanya satu-satunya saja. Di surat apa? Ya,
Surat Hud yang mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh. Ya, kisah tentang Nabi Nuh. Kita baca irkam ma'ana. Ya, tulisannya irkab ma'ana. Ada qalqalahnya tulisannya. Tapi nggak boleh kita qalqalahkan. Sebabnya kenapa? Apa sebab? Karena ba ketemu mim yang sama-sama makhrajnya. Ba dari bibir, mim juga dari bibir. Ketika pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, beda sifatnya, nah itu masuk idgham mutajanisain. Dimasukkan, banyak nggak lagi dibaca, tapi langsung masuk di mim. Kita baca irkam, ya bukan irkab, tapi irkam masuk. Tebal, karena ada hamzah wasalnya. Ro tebal ya, karena didahului dengan hamzah wasal. Ini pembahasan ro taqim. Itu hamzah wasal ya, bukan harokat kasrah itu. Hamzah wasal itu dia dibaca atau di awal. Jangan dibaca ir, tapi iru kam. Ya. Kalau kita baca ayat lengkapnya kan ya bunai yarukam ma'ana. Oh ya, ini kisah kan. Wahai anakku, menaik bersama kami ke kapal. Iya, tebal. Karena apa? Jadi itu bukan harokat kasroh ya, itu hamzah wasal. Memang dibaca i, karena itu kata perintah. Bukan a, bukan urkam. Bukan urkab, bukan arkab, bukan. Itu di atasnya hamzah itu bukan harokat, itu kepala sod. Jangan antum baca urkam, bukan dhammah, bukan. Dia bukan harokat. Itu namanya rasul sod. Itu begitu memang di tulisan Quran Madinah, cetakan Madinah. Kalau yang Quran yang kita punya itu polos, tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak berharokat. Ini dibaca tebal ya, oronya. Ini contoh-contoh dari guna akmal matakun. Coba ada yang sampai sini dulu ya pembahasannya, di pembahasan bagian pertama dulu. Saya minta antum berikan contoh beberapa contoh di Al-Qur'an. Silakan buka contoh dari akmal matakun. Anda masuk. Kalau alhamdulillah itu masuk di pembahasan ini bagian yang ke C ketiga. Ya, amma yatasal. Pokoknya ingat, di contoh dari akmal matakun itu terdapat pada huruf nun dan mim yang bertasid atau yang diidghamkan. Baik itu idgham bigunnah ataupun idgham mimi atau idgham mutajanisain. Kalau alif lam mim. Alif lam mim. Ya itu masuk ya. Mimnya. Alif lam Ba'di itu iklab ya, itu pembahasan di sini. Bukan. Oh, di pembahasan kedua itu. Oh iya, kita ini. Pembahasan kedua tuh. Yang sekarang kita bahas yang akmal matakun yang sempurna. Ya, inna a'tayna. Ya, kalau inna sudah sama lah. Jangan ambil lagi itu contoh yang lain karena intinya itu intinya. Yang lain? Iya, itu juga sudah tadi ini. Nah, apa itu? Ya, ujungnya semua. Ya, ujungnya semuanya guna. Ya, semua ujung-ujungnya surat An-Nas itu masuk dalam pembahasan ini. Qul a'udzu birabbin nas, kan? Malikin nas. Harus sama. Jangan ilahin nas. Nah, kan berarti berubah lagi. Samakan dengan awal dan akhirnya, ujungnya gunanya sama. Itu namanya guna akmal matakun. Jangan tergesa-gesa. Ada sebagian yang membaca tergesa-gesa. Qul a'udzu birabbin nas, kan? Terutama anak-anak. Malikin nas. Kalau kita tidak tekan nanti akan terbiasa sampai besar. Seperti anak-anak di TPA ya, hafalan mungkin mereka saking tercepat-cepatnya bacanya biasa aja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Gunanya enggak sempurna. Harusnya kita ajarkan dari sejak dini memang cara bacanya ditahan. Qul a'udzu birabbin nas. Sekalipun anak-anak ya. Sekalipun kita mengajar kepada anak-anak harus ditekankan. Kenapa? Supaya tidak terbiasa. Nanti kalau tidak dibiasakan, nanti akan terbiasa sampai besar. Dan itu kejadiannya begitu. Karena memang lengket sudah begitu ya susah. Nanti diperbaikinya agak susah. Jadi walau sekalipun anak-anak kita berusaha untuk mengajarkan bagaimana cara baca yang benar supaya tidak terbiasa. Gitu.
Contoh lain. Abi lahabiu. Ya itu. Tabbat yada abi lahabiunya ya. Lahabiu wa tab itu. Tanwin ketemu wa. Itu namanya idgham bigunnah. Masuk dalam pembahasan ini. Itu yang diidghamkan. Betul. Lahabiu wa tab. Makanya jangan kita tergesa-gesa. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Enggak gitu. Itu terlalu cepat. Harus lahabiu wa tab. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, berapakah kadar panjangnya gunnah? Apa jawabannya? Iya, sesuai dengan ritme bacaan. Panjang bacaan gunnah 2 harokat, tapi disesuaikan dengan ritme bacaan. Kalau antum membaca lambat, maka gunnahnya pun panjang. Apa itu? Apa itu bunyinya? Abidum ya, itu juga masuk. Tadi ketemu mim idgham bigunnah. Jadi cara bacanya jangan tergesa-gesa ya. Wala ana abidum ma. Jangan langsung wala ana abidum ma enggak. Gitu. Jadi guna itu panjang itu harokat tapi disesuaikan dengan ritme bacaan. Semakin lambat kita membacanya, maka semakin panjang gunahnya. Kalau semakin cepat kita membacanya, memang awal start kita membaca Al-Quran cepat, maka jangan lambat gunanya. Maksudnya jangan terlalu panjang gunanya. Dipahami? Contohnya ketika seorang membaca lambat di surat An-Naba ya. Amma yatasaalun. Ini kan bacaan lambat. Kalau cepat, jangan sepanjang itu. Amma yatasaalun. Itu segitu ukurannya. Jangan antum baca cepat tapi gunanya kepanjangan. Amma yatasalun anin nabi itu cocok. Nggak cocok itu. Antum baca cepat, gunanya kepanjangan. Jadi ada kadarnya. Ya disesuaikan. Jadi gunanya disesuaikan dengan ritme bacaannya. Gitu. Tempo bacaannya maksudnya. Lagi? Ya, mim ketemu ba itu masuk dalam pembahasan yang di bawah. Nanti yang kedua itu. Ya, kalau itu coba yang bihijaratim mi'a itu masuk dalam pembahasan yang pertama. Kalau tarmihim bihijar itu masuk dalam pembahasan yang kedua. Bukan itu ya pembahasannya. Nanti pembahasan yang kamilah. Karena mim ketemu ba di situ diikhfakan. Itu pembahasan yang kamilah. Tapi bihijaratim min itu baru masuk yang pertama. Ya, wa min syarrin naffa. Jangan tergesa-gesa syarrin naffa. Enggak. Tapi wa min syarrin nun bertasydid ya dimaksud ya. Bukan nun sukun bukan min syarrin nun bukan nun mati ketemu sya. Kalau nun mati ketemu sya itu masuk dalam pembahasan gunnah kamilah. Tapi yang dimaksud tadi adalah nun yang bertasydid. Syarrin naffa itu. Yang lain? Ya, ka'as ya masuk tingkatan guna yang pertama. Tanwin ketemu huruf ma, ya ka'asfim ma'kul masuk tingkatan yang pertama. Lagi? Quraisy juga di ayat terakhir ya, mim ketemu mim masuk juga yang pertama. At'amahum min, ya. At'amahum min, nah itu juga. Jangan langsung at'amahum min. Nah, jangan tergesa-gesa. Lagi? Jul. Bagi sini ada? Oh iya, dapatnya diborong semua. Semua diborong semua kami semua. Apa itu? Tunggu, ulangi. Iya, inna alaihim muqsadah. Ya, mim ketemu mim, masuk. Akmal matakun. Mim ketemu mim. Alaihim muqsadah. Jangan kita baca alaihim muqsadah, tapi alaihim muqsadah. Nah, gitu. Apa itu?
Ya, ya nun bertasydid. Tsumma latarawunnaha itu. Ya double ya. Yang pertama mim bertasydid, yang kedua nun bertasydid ya. Akmal matakun. Masih ada. Apa itu? Ya, summa kalla. Kalau mim dengan nun itu banyak ya. Banyak. Insyaallah. Summa tus'alun ya itu juga. Nah, ada lagi? Jam berapa? Jam berapa? 21. Masih ada sedikit lagi. Oke, jadi bagian kedua kamilah, sempurna. Tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas, ya, maksudnya kurang sedikit itu di bawahnya lagi derajatnya. Ia ada pada huruf nun dan mim yang diikhfakan. Kalau tadi yang diidghamkan seperti idgham bigunnah atau idgham mimi. Kalau yang tingkatan kedua karena dia sekedar sempurna, ini tingkatannya pada huruf nun dan mim yang diikhfakan. Contohnya apa? Baik itu ikhfa syafawi ataupun ikhfa hakiki. Baik itu ikhfa syafawi atau ikhfa hakiki. Contohnya kita baca wala man sabaru. Coba. Ya, dan mati ketemu shad itu kan ikhfa hakiki itu. Mansura. Nah, itu dua contoh ini adalah ikhfa hakiki. Berikutnya sekarang ikhfa syafawi, mim ketemu ba. Hum barizun. Ya, ditahan ya, jangan langsung hum barizun, tapi hum barizun. Mim ba'du. Kalau ini iklab ya. Ya, yang penting pembahasan nun mati ya. Baik itu yang diikhfakan, baik itu pakai mim ataupun pakai nun. Iya. Pembahasan masuk dalam, jadi pembahasan yang kedua kamilah masuk di dalamnya ikhfa hakiki, masuk di dalamnya ikhfa syafawi, masuk juga di dalamnya iklab. Berikan contoh yang lain. Baik antum contoh yang ikhfa hakiki atau syafawi atau iklab. Ya, min qabli. Ya. Min zawal. Andada. Ya, gitu. Sofa. Orang semua terus. Habis tuh nanti. Ya, in kuntum minkum ikhfa. Coba yang ikhfa syafawi. Yang Bapak Nur tadi sebutkan di surat Al-Fil, apa tadi bunyinya? Bukan yang di Al-Fil tadi ya teman-teman. Itu contoh yang kedua. Tarmi, ya, itu kan tarmihim, mim kan, mim sukun ketemu ba. Sama ada dengan contoh yang ketiga ini. Ya, hum barizun sama, mim sukun ketemu ba. Itu juga masuk dalam pembahasan gunnah kamilah. Tarmihim bihijarah. Ya, itu juga contoh dia soal bainah. Ya, itu intinya itu pembahasan kamilah yang sempurna itu di pembahasan ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi atau di pembahasan iklab masuk dalamnya. Yang ketiga naqisah, kurang. Tingkatan ini terdapat pada huruf nun dan mim yang sukun ketika izhar. Jadi semua hukum izhar yang dibaca jelas, baik itu izhar hakiki izhar syafawi izhar halqi ataupun izhar syafawi masuk dalamnya. Ya, jadi kalau sebutkan contoh gunnah naqisah, ya antum cari pembahasan izhar baik itu izhar halqi ataupun izhar syafawi. Contohnya an'amta, coba an'amta alaihim ghairil maghdub. Bisa dipahami gunahnya bagaimana? Tidak terlalu panjang. Kita bacanya an'amta. Tidak boleh kita baca apa? An'amta. Karena memang kurang gunahnya. Makanya jangan terlalu lama atau menghilangkan sama sekali. Apa menghilangkan seperti
Siratal ladzina an'amta itu menghilangkan betul. Enggak boleh. Harus an'amta bukan an'amta. Nah, gitu. Jadi tidak boleh menghilangkan sama sekali, tidak boleh juga memanjangkan seperti pembahasan akmal matakun terlalu panjang an'amta, tidak boleh. Demikian juga alaihim ghairi juga begitu. Alaihim ghairi, tidak boleh alaihim ghairi. Karena bukan pembahasan yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama kedua memang harus panjang. Kam min fiyah mim harus panjang gunanya. Adapun yang ketiga nakisah tidak boleh alaihim ghairi. Itu pembahasan izhar syafawi. Contohnya ya alam taro. Alam mim sukun ketemu huruf? Ya, mim sukun ketemu huruf? Mim sukun ketemu huruf? Ta. Maka tidak boleh kita baca alam taro. Tidak boleh karena itu bukan akmal matakun, bukan kamilah. Dia sekedar nakisah, kurang gunanya. Yang namanya kurang kan bukan berarti menghilangkan, tetap ada. Alam lam ada sedikit. Sebagian sifat mim itu apa? Bainiyah kan? Masih ingat? Sedikit mengalir, sedikit tertahan. Itu yang dimaksud. Sedikit gunanya ada, tapi nggak sempurna. Makanya disebut dengan nakisah, kurang gunanya. Tetap ada tapi kurang. Sedikit. Apa lagi? Alam nashrah. Nah, yang izhar coba yang izhar. Itu kan izhar syafawi itu. Nah, sekarang yang izhar halqi. Ya min ahlil kitab. Ya min ahli, ya min khauf. Bagaimana cara mempraktekannya? Tidak boleh kita baca min ahli. Tidak boleh. Harus min ahli. Segitu ukuran. Ya. Min ahli, min khauf, min ahli kita. Yang lain? Allamal insan malam ya. Itu panjang, dia kamilah. Sudah lewat ya. Itu pembahasan ikhfa. Inna a'tayna. Enggak ada. Alam naj'al mim sukun. Ikhfa dia, pembahasan yang kedua. Yang kedua anzalna, dia ikhfa. Yang dibaca izhar. Ini baca izhar. Apa? Kami dapat? Ya, min alaq intinya ya. Min alaqnya, nun mati ketemu ain. Ya. Min alaq. Itu izhar. Habis diborong nanti tidak dapat yang lain. Yang lain? Ada yang lain? Ya, fa amma man utiya. Ya, fa amma man khuffat. Sakulat itu kamilah. Oh, Ya kan? Fa amma man sakulat itu ikhfa, itu kamilah. oh iya. Ya, kamilah itu. Yang khuffat baru dapat. Wa amma man khuffat. Ya, itu baru nakis. Ya. Oh iya. Man amana in huwa itu contoh dari nakis. Ghairu ya mamnun, mim sukun ketemu nun. Ya, gitu. Ghairu mamnun itu juga contoh nakis. Yang terakhir D-nya ini angkos matakun. Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang berharokat. Nah, jadi kalau untuk dapatkan nun dan mim yang berharokat itu masuk dalam tingkatan yang paling kurang sekali gunanya. Na, ma, ada harokatnya. Nahnu, namariqu, ada. Ya, ada gunanya tapi kurang sekali. Ya, kurang sekali. Banyak contoh-contohnya itu ya. Setiap dapat nun dan mim yang berharokat. Mau harokat fathah, kasrah atau sama. Na, ni, nu, ma, mi, mu. Ada gunanya, tapi sedikit sekali. Dia karena tingkatan paling dasar. Catatan kadar tempo guna disesuaikan dengan ritme bacaan. Ada keterangan di situ? Ada. Ya. Tadi sudah kita jelaskan, kadar tempo guna itu disesuaikan dengan tadi tingkatan. Maksudnya disesuaikan bacaannya. Kalau antum bacanya cepat ya cepat gunanya. Jangan lama-lama. Atau bacaan lambat jangan
dibalik ya, bacaan lambat tapi gunanya kecepatan. Contohnya apa? Antum baca lambat sekali, tapi gunanya tidak ada. Contoh, amma yatasa itu kan lambat sekali, tapi gunanya tidak ada, sedikit. Ya, atau kebalikan tadi, amma yatasa itu juga kelewati, itu juga berlebih menghilangkan, terlalu cepat. Jadi disesuaikan. Dalam desi ini penyusun tidak memasukkan sifat ismat dan idlaq karena keduanya kurang bersinggungan langsung dengan tajwid. Pernah dengar ismat dan idlaq? Ini pembahasan sifat huruf yang memiliki lawan, cuma tidak dimasukkan di sini. Di pembahasan yang sifat huruf yang memiliki lawan, kan? Karena ada hamas, ada jahar, ada syiddah, ada rokhwah. Di antaranya ada ini ya. Ada istilah, ada istifal, ada infita, ada idbaq. Ini ada yang kelima, ismat lawannya idlaq. Cuma enggak disebutkan di sini. Kenapa sebabnya? Tidak ada hubungannya dengan ilmu tajwid. Dia berhubungan dengan bahasa Arab. Makanya penyusun ini dia tidak memasukkan. Tapi di buku tajwid yang lain ada yang masukkannya. Yang penting kesimpulannya pembahasan dua ini, ismat dan idlaq tidak ada hubungannya dengan ilmu tajwid. Dia hanya hubungannya di bahasa Arab saja. Makanya tidak dimasukkan. Maksudnya tidak terlalu penting lah. Itu saja yang 4 itu yang disebutkan. Selesai pembahasan dari gunnah, tingkatan-tingkatan gunnah. Nah, berikutnya besok insya Allah pertemuan berikutnya masih ada ya. Antum sebutkan 4-4-nya. Jadi antum kasih contoh, misalnya kita ambil di ayat apa, antum tentukan ini contoh apa, masuk dalam tingkatan yang mana. Nah kan, dikasih bagian-bagian. Contoh ini masuk dalam tingkatan mana? Contoh ini masuk dalam tingkatan mana? Contohnya ambil dari Al-Quran. Ya, contoh-contohnya diambil di Al-Quran. Oke? Apa? Dipahami ya? Jadi kita ambil ayat, kemudian itu kita tentukan masuk di bagian mana? Iya, apakah masuk di amal kemutakun atau kurang. Kita ambil contoh sedikit ya untuk pembelajaran kedepannya. Contoh kita ambil surat An-Naba. Amma yatasaalun, masuk di mana? Akmal matakun. Anin nabail azim, masuk di mana? Akmal matakun. Masih. Alladzi hum fihi, masuk di mana? Hum fihi. Nakiso. Kan? Hum mim sukun ketemu fa. Iya. Nakiso. Kemudian kalla sayalamun, enggak ada. Tsumma kalla. Maksud di mana? Akmal matakun. Alam naj'alil arda, maksud di mana? Nakiso. Begitu caranya. Jadi tentukan di 4 bagian. Oke, demikian. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan dalam ketika kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mainkan.